Sebentar lagi, anak saya yang nomor 2 akan berulang tahun. Saya pun berharap badai ini cepat berlalu, supaya saya bisa pulang. Saya bisa tiup lilin bersama anak-anak saya. Di saat anak saya, ayah kapan pulang, ayah kapan pulang, saya tidak bisa. Ayah cuma bisa sabar, nak, ayah sedang bertugas. Stigmatisasi di tengah pandemi bukan hanya dirasakan oleh petugas medis saja, tapi juga keluarga pasien positif corona. Selain perlakuan sekitar yang tidak bersahabat, juga kesulitan yang harus dialami, bahkan untuk sekedar memesan makanan. Sudah bergabung bersama saya Yosef Anugrah Simangungsong yang akan berbagi cerita. Selamat malam, Yosef. Selamat malam, Mbak Nana. Sorry, nama saya Yosef Nugroho, Mbak. Mohon maaf, saya panggil Yosef saja boleh ya? Nggak apa-apa. Yosef, pertama-tama turut berduka cita mendalam atas meninggalnya Ayahanda. Saya ingin konfirmasi apakah sampai sekarang Yosef dan keluarga belum dapat informasi resmi hasil tes dari Ayahanda atau memang sudah dapat informasi bahwa Ayahanda meninggal karena COVID-19? Kalau dibilang resmi, misalnya kayak surat atau form itu kita nggak pernah dapat, Mbak. Jadi kita hanya mendapatkan informasi lewat telepon. Dan itu pun kita yang menggali sendiri, mencari tahu litbangkesnya di mana, labnya di mana, kita telepon langsung ke lab itu. Jadi itu hanya by phone. Seperti itu, Mbak. Tapi ketika dimakamkan itu sudah sesuai dengan standar penanganan jenazah COVID-19, pemakaman Ayahanda waktu itu, Yosef? Ya, protokolnya menggunakan protokol penanganan COVID. Jadi dari rumah sakit waktu itu bilang untuk kuburan dan juga untuk ambulans tidak perlu dipikirkan. Jadi semua dinas pemakaman DKI katanya yang ngurus. Oke, ketika Ayahanda sakit, apakah memang sebelum masuk rumah sakit atau kemudian sebelum dicurigai bahwa ini memang COVID-19, adakah misalnya pihak puskesmas atau RT RW yang mendatangi keluarga? Oh, nggak ada. Jadi saya dihubungi oleh pihak puskesmas itu setelah jadi papa saya masuk rumah sakit tanggal 19 Maret. Di hari Seninnya, itu kan hari Kamis, hari Seninnya papa di tes swab. Hasilnya baru kita dapat yang by phone itu hari Jumat. Nah, pada saat hari Minggunya, Sabtu itu kita sudah pindah ke rumah sakit rujukan. Hari Minggunya ada pihak puskesmas yang menghubungi saya. Di situ baru dihubungi. Dan itu diinformasikan bahwa nanti kami keluarga akan diajukan tes rapid test. Seperti itu. Bagaimana reaksi RT RW ketika kemudian tahu bahwa papa PDP waktu itu ya, jadi dicurigai memang pasien yang terinfeksi oleh COVID-19. Ada reaksi-reaksi tertentu, bagaimana perlakuan warga sekitar terhadap Yosef dan keluarga? Oke, jadi awal mulanya, jadi saya informasi ke warga setempat itu di hari Minggu, di mana papa saya sudah dipindah ke rumah sakit rujukan, dan itu hasilnya sudah kita ketahui lewat telepon tadi. Jadi saya informasi kebetulan rumah RW dekat sekali dengan rumah saya, jadi saya informasi pada saat itu dari warga setempat, oke nanti kita bilang juga ke kelurahan gitu. Tapi setelah itu kebetulan saya punya beberapa teman yang tinggal di kompleks ini juga, teman sekolah saya dulu. Mereka langsung info ke saya, nanya, ini rumah kamu ya yang di foto ini. Ternyata menyebarlah di grup-grup RT bahwa ada warga, tapi tidak disebut nama, memang warga ini tinggal di sini yang terkena COVID. Tapi ada foto rumah saya di situ menyebar seperti itu. Nah, setelah itu di hari Seninnya jalanan yang lewat depan rumah saya itu ditutup. Jadi kalau Mbak Nana bisa bayangin, rumah saya itu tusuk sate posisinya, dan kalau kita analogikan saya di timur, itu yang dari arah selatan dan utara tuh ditutup jalanan. Gitu. Ditutup, jadi dikasih portal begitu? Bukan, kayak semacam spanduk. Spanduk? Semacam spanduk, tapi
spanduknya memang spanduk untuk mengingatkan semua warga di RW saya bahwa COVID ini sudah menyebar kemana-mana. Oleh karena itu ditutup, dipasang di tiang listrik itu, jadi benar-benar jalanan ke gang itu nggak bisa lewat. Hmm. Dan Yosef dan keluarga langsung Dan merasa ini spanduk itu, pembatas itu, penghalang itu untuk supaya warga tidak mendekat ke rumah. Dan itu bagaimana itu kemudian mempengaruhi Yosef dan keluarga ketika depan rumah ada penghalang jalan seperti itu? pada awalnya kita tidak terlalu fokus akan hal itu, karena saya waktu itu berpikiran memang ini adalah protokol dari kelurahan atau ini memang adalah standar yang dilakukan komplek. Dan selama papa saya di rumah sakit dan juga sudah positif COVID, saya ini kan masih yang bolak-balik ke rumah sakit. Saya yang tiap hari bolak-balik ke rumah sakit. Jadi saya pada saat itu ya udah nggak apa-apa, saya muter gitu kalau keluar rumah. Tetapi saya memperhatikan lama-lama kok kayaknya yang depan rumah saya aja nih nggak bisa lewat gitu. Nah, pada saat papa saya udah dan kita pernah juga waktu itu pesan makanan lewat ojol gitu ya. Dan ojol itu harus muter-muter akhirnya. Padahal tuh tinggal dikit lagi nyampe karena ditutup itu nggak bisa. Tapi pada saat itu kita sama sekali tidak ada berpikiran kita dikucilkan atau gimana. Kita nggak sama sekali berpikir seperti itu. Nah, setelah papa saya meninggal, barulah kita jadi mulai berpikir luas gitu. Artinya kenapa sih kita ditutup kayak gini? Padahal blok-blok lain saya lihat nggak ada kayak gitu. Seolah-olah tidak boleh lewat depan rumah saya. Seperti itu sih Mbak Nana. Adakah perlakuan-perlakuan tidak wajar atau yang dirasa tidak menyenangkan yang Yosef dan keluarga alami juga? Kalau dari warga sekitar langsung tidak, Mbak. Cuman sekitar 2 atau 3 hari lalu itu ada sekumpulan mengaku mahasiswa dari Pecinta Alam Jakarta. Tiba-tiba dia datang ke depan rumah, dia ketok-ketok, dia bilang dia mau wawancara. Kebetulan saya lagi di lantai 2, mama saya dengan polosnya samperin, tapi kakak saya waktu itu langsung melarang. Nggak usah diladenin seperti itu. Terus saya lihat dari balkon lantai 2, saya lihat kok ramai sekali gitu. Dan saya tanya, ada wawancara apa, keperluan apa? Mereka bilang enggak, mau ngobrol-ngobrol aja. Di situ mahasiswa-mahasiswa ini sama sekali tidak menggunakan APD, minimal masker. Dan mereka berkerumun di situ. Terus mereka bilang, saya tanya dari mana mahasiswa Pecinta Alam Jakarta katanya. Dan mereka membawa alat untuk disinfektan, mengaku sudah mendapatkan izin RW. Dan kebetulan memang mereka duduk di depan rumah Pak RW itu, di jalanan depannya, dan parkir mobilnya juga dekat situ. Tapi oke, habis itu saya yaudah kalau udah izin RW saya biarin aja. Habis itu mereka menghilang gitu aja. Jadi saya semenjak itu kayak kok kayaknya orang-orang ngeliat kita kayak gimana, kita yang jadi berpikir berbeda. Ditambah lagi saya perhatiin kalau saya lagi di balkon atas, saya suka lihat orang tuh kayaknya ngeliatin rumah saya gimana gitu kalau lewat. Gitu, karena memang rumah saya depannya ini cukup sering dilalui orang-orang. Gitu. Jadi ketika jalan pembatas ditutup, itu suplai makanan dari mana, Yosef? Sampai sejauh ini kita disuplai dari saudara, dari tante, dari om juga. Jadi saudara-saudara dari mama saling kerjasama lah. Tiap hari kita dimasakin. Dari tetangga-tetangga sekitar, adakah bantuan? Nggak ada sama sekali, Mbak. Pak RT, Pak RW? Nggak juga. Baik. Nggak juga. Apa yang ingin belajar dari apa yang Yosef alami? Apa yang ingin disampaikan, Yosef? Mungkin saya agak mundur ke belakang dulu ya, Mbak Nana ya. Yang paling penting mungkin banyak hal yang bisa diperbaiki, khususnya dalam penanganan untuk pengecekan tes swab. Karena saya merasa saat ini hasil tes swab itu lama sekali keluarnya. Kalau saya boleh cerita, mama sama kakak saya ini di tes swab juga, tapi dari tanggal 7 April sampai saat ini belum keluar. Jadi kita belum tahu hasilnya juga seperti apa. Yang kedua, kalau terhadap lingkungan, menurut saya perlu adanya protokol khusus. Mungkin saya nggak tahu saat ini kelurahan itu sudah memberikan aturan atau protokol khusus atau belum terhadap warga yang terkena dampak COVID. Tapi menurut saya perlu adanya sosialisasi terus bahwa orang-orang yang terkena atau keluarga yang terkena COVID ini bukan untuk dikucilkan, bukan untuk dijauhkan,
Dan kalau memang tidak bisa menolong dengan menyuplai makanan ataupun menolong lainnya, minimal tidak mengucilkan atau membuat orang-orang jadi membangun opini yang tidak gitu terhadap kami. Padahal kan ini wabah yang memang terjadi di mana-mana gitu. Ini bukan suatu yang hina menurut saya. Ya, jadi sudah tidak membantu, kemudian menyebarkan isu. Saya sempat dengar ada yang sibuk foto-foto, merekam dan sebagainya, seolah-olah sesuatu yang betul-betul aneh begitu. Betul itu terjadi ya, Yosef? Ya betul, itu terjadi ketika dari tim Dinkes melakukan disinfektan. Ya memang standar dari Dinkes mungkin ketika ada yang korban terkena di rumahnya harus disinfektan. Dan mereka menggunakan APD komplit kan untuk rumah saya. Nah, waktu itu memang ada yang merekam atau memfoto-foto, tetapi ternyata orang Dinkes itu tidak bersedia untuk direkam ataupun difoto. Jadi karena itu mesin semprotnya berisik, jadi mereka hanya begini aja sambil bilang, jangan Pak, jangan, seperti itu. Nah, tapi tetap direkam dan saya bilang, mohon maaf, ini mereka nggak bersedia untuk direkam, seperti itu. Ya saya nggak tahu sih apakah itu sebenarnya diperbolehkan atau ya itu hak warga juga sih sebenarnya untuk direkam. Baik, jadi itu yang dialami. Saya ingin kami sudah tersambung juga dengan sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Mas Imam, bolehkah saya meminta komentar Anda, Mas Imam, melihat apa yang terjadi pada Yosef dan keluarganya dan sebelumnya juga apa yang terjadi ketika seorang perawat yang meninggal dunia, jenazahnya ditolak. Bagaimana menggambarkan suasana di masyarakat kita sekarang melihat berbagai stigma ini, Mas Imam? Ya, ini jelas mengarah kepada public stigma ya. Jadi ada semacam pergulatan. Pertama memang ada berita-berita yang sekarang ini muncul memang menumbuhkan sikap kehati-hatian. Yang itu yang sebenarnya ingin ditumbuhkan. Tetapi bukan sikap kekhawatiran yang berlebihan. Nah, jadi kehati-hatian ini sekarang sudah masuk ke dalam tahap kekhawatiran yang berlebihan dan bahkan ketakutan yang berlebihan. Nah, ini yang pertama. Nah, yang saya khawatir di saat orang itu khawatir berlebihan dan kemudian takut berlebihan itu menjadi liar, tetapi tidak diimbangi dengan empati. Kemampuan untuk bersimpati, membayangkan bagaimana kalau seandainya dirinya itu berada dalam posisi korban ya. Nah, ini menumbuhkan empati itu kurang terlupakan. Nah, ditambah lagi dengan informasi yang juga tidak lengkap, ada disinformasi. Nah, jadi apa yang terjadi ini sebenarnya menggambarkan menangnya ketakutan berlebihan, menangnya kekhawatiran berlebihan dibanding dengan simpati, empati, dan informasi yang lengkap tentang bagaimana virus ini harusnya disikapi gitu. Nah, kalau seandainya sedikit saja ada simpati, ada empati, tentu perilakunya katakan betul dia harus datang ke rumahnya dan melakukan disinfektan ya. Tetapi sikapnya beda kalau orang yang mempunyai simpati. Nah, ini yang saya khawatir, kekhawatiran berlebihan, terus defisit simpati. Nah, itu yang kemudian akhirnya menjadi orang keluarga korban ini sudah korban karena sudah kehilangan, ya orang yang kemudian korban berikutnya adalah dia distigma, dan kemudian bahkan didiskriminasi lagi nanti ini lebih kejam lagi gitu. Oleh karena itu saya kira setuju banget dengan Nana ya mengangkat masalah ini supaya paling tidak upaya menumbuhkan simpati, empati itu harus dikuatkan melawan ketakutan liar yang akhirnya mengorbankan korban-korban yang sudah terkorbankan itu. Baik, terima kasih Mas Imam. Kita harus break. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Yosef yang sudah mau terbuka dan berbagi untuk Mata Najwa. Sehat terus Yosef dan keluarga. Selamat malam Yosef. Ya, makasih Mbak Nana. Ya. Kami akan kembali setelah ini kita akan dengarkan penuturan kesaksian seorang sopir jenazah ambulans yang setiap hari berjibaku melawan COVID-19. Kami kembali sesaat lagi.